Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua, dan bersalawat kepada Rasul dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riki Saputra dengan NIM 2012301499, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Sad al-Zari'ah, yang mana tugas video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 sub pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Sad al-Zari'ah. Yang kedua, pembagian Sad al-Zari'ah. Dan yang selanjutnya itu dasar hukum yang menjadi landasan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pandangan ulama terhadap konsep Sad al-Zari'ah. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian Sad al-Zari'ah. Secara bahasa, istilah Sad al-Zari'ah terdiri dari 2 kata, yaitu Sad yang berarti menutup, mencegah, atau menghalangi, dan az-Zari'ah yang berarti jalan, sarana, atau perantara. Dari pengertian bahasa tersebut, Sad al-Zari'ah dapat dipahami sebagai tindakan menutup atau menghalangi suatu jalan yang dapat menghantarkan kepada sesuatu. Secara istilah dalam usul fiqh, Sad al-Zari'ah adalah upaya menutup semua jalan atau sarana yang berpotensi membawa seseorang kepada kerusakan, kemaksiatan, atau perbuatan yang diharamkan, meskipun hukum asal dari sarana tersebut adalah mubah atau diperbolehkan. Konsep ini menegaskan bahwa Islam bersifat preventif, yaitu mencegah kerusakan sebelum kerusakan benar-benar terjadi. Menurut Al-Kharaf, Sad al-Zari'ah merupakan langkah pencegahan terhadap jalan yang dapat menimbulkan kerusakan. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang hukum asalnya boleh dapat berubah menjadi haram apabila berpotensi mengarah kepada keharaman. Sementara Asy-Syatibi menempatkan konsep ini sebagai bagian penting dari maqasid syariah karena bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan. Baik, selanjutnya yaitu tentang tujuan Sad al-Zari'ah. Tujuan utama Sad al-Zari'ah adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudaratan. Prinsip ini juga bertujuan menutup pintu-pintu yang dapat mengarah kepada kemaksiatan. Dalam kaidah fiqih dikenal prinsip dara'ul mafasid muqaddam ala jaibil masyailil, yang berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaatan. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam penerapan Sad al-Zari'ah. Sad al-Zari'ah memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah, yaitu tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Maqasid syariah bertujuan menjaga 5 unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap sarana yang berpotensi merusak salah satu dari 5 unsur tersebut dapat dicegah dengan prinsip Sad al-Zari'ah. Dengan demikian, konsep ini menjadi instrumen penting
dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian Sadd al-Zari'ah. Pembagian pertama adalah sarana yang secara pasti menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Pada kategori ini hubungan antara perbuatan dan kerusakan sangat jelas. Contohnya, karena dampaknya nyata, maka perbuatan tersebut wajib dicegah dan hukumnya haram. Contohnya adalah menjual racun kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk membunuh atau menggali lubang di tengah jalan yang membahayakan orang lain. Selanjutnya kategori kedua adalah sarana yang memiliki kemungkinan sangat besar mengarah kepada mafsadah. Meskipun belum tentu terjadi, karena potensi kerusakan tinggi, maka syariat cenderung melarangnya. Contohnya adalah khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, akses terhadap pornografi atau praktik perjudian online. Semua hal tersebut dapat menjadi pintu menuju kerusakan moral dan sosial. Kategori ketiga adalah sarana yang memiliki resiko kerusakan sangat kecil. Dalam kondisi ini hukum asal perbuatan tetap memiliki resiko kerusakan yang sangat kecil. Dalam kondisi ini hukum asal perbuatan tetap berlaku, yaitu boleh. Misalnya interaksi formal antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan atau pekerjaan. Adapun kategori keempat adalah perbuatan yang mengandung maslahat sekaligus mafsadah. Dalam hal ini penentuan hukum bergantung pada unsur mana yang lebih dominan. Jika kerusakan lebih besar maka dilarang, namun jika manfaat lebih besar maka diperbolehkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang dasar hukum Sadd al-Zari'ah. Sadd al-Zari'ah memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, kaidah usul fiqh, dan hasil ijtihad para ulama. Walaupun istilah Sadd al-Zari'ah tidak disebut secara eksplisit dalam nas, substansi dan penerapannya banyak ditemukan dalam ajaran Islam. Prinsip dasarnya adalah mencegah jalan yang berpotensi membawa pada kemaksiatan dan kerusakan. Dalil utama Sadd al-Zari'ah terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi hifa yasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, yang melarang kaum muslimin mencela sesembahan orang musyrik, meskipun mencela berhala tampak sebagai bentuk pembelaan terhadap tauhid. Allah melarang karena tindakan tersebut dapat memicu orang musyrik membalas dengan mencela Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat melarang suatu perbuatan yang asalnya boleh apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang pandangan mazhab Sadd al-Zari'ah. Mazhab Maliki dan Hambali menerima Sadd al-Zari'ah secara luas dan menjadikannya salah satu dalil penting dalam penetapan hukum. Menurut mereka, menutup jalan menuju keharaman merupakan bagian dari kesempurnaan syariat. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak menjadikannya sebagai dalil independen, tetapi tetap menerima substansi konsep ini dalam praktik ijtihad. Ketika suatu perbuatan nyata membawa kerusakan. Di era modern, Sadd al-Zari'ah semakin relevan untuk menjawab persoalan kontemporer.
Dalam ekonomi syariah, prinsip ini digunakan untuk mencegah praktik riba, gharar, dan manipulasi transaksi digital. Dalam dunia teknologi, konsep ini dapat diterapkan untuk membatasi konteks konten negatif dan menangkal penyebaran hoaks. Dalam kehidupan sosial, prinsip ini membantu menjaga moral masyarakat dan mencegah pergaulan yang merusak. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dan merespon perkembangan zaman. Sadd al-Zari'ah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif. Islam tidak hanya berfokus pada hasil akhir suatu tindakan, tetapi juga memperhatikan sebab dan dampaknya. Namun penerapan konsep ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan analisis yang matang agar tidak menimbulkan sikap berlebihan dalam melarang sesuatu yang sebenarnya masih membawa maslahat. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari hasil yang telah saya sampaikan tadi. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sadd al-Zari'ah merupakan metode usul fiqh yang berfungsi menutup jalan menuju kemaksiatan dan kerusakan. Konsep ini bertujuan menjaga kemaslahatan umat serta melindungi tujuan utama syariat. Landasannya berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Di era modern, Sadd al-Zari'ah tetap relevan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, konsep ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel, preventif, dan selalu mampu menjawab tantangan zaman. Baik, demikianlah yang dapat saya paparkan tentang pembahasan Sadd al-Zari'ah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI atas ilmu yang telah diberikan. Semoga kami dapat mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.